Terima kasih Anda masih menyaksikan program Nejatim. Tradisi mudik dan lebaran seperti dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Bagi masyarakat, mudik seperti sudah menjadi sebuah keharusan. Tak heran, tenaga, pikiran, dan uang akan dicurahkan demi untuk bertemu dengan keluarga di kampung halaman. Namun sejak kapan ya tradisi mudik ini berkembang? Kita ikuti penelusuran Mahesa dalam segmen Mahesa Pengen Tahu Aja. Terminal bus, stasiun, bandara, dan tempat transportasi umum lainnya selalu ramai jika musim mudik lebaran tiba. Ribuan orang berbondong-bondong mencari tumpangan agar bisa pulang ke kampung halamannya. Tenaga, pikiran, dan uang dicurahkan demi menjaga tali persaudaraan bersama keluarga dan handai taulan. Hari Raya Idul Fitri seperti saat ini telah menggerakkan masyarakat kita untuk berpindah dari satu tempat menuju tempat lain dengan tujuan satu, yaitu silaturahmi. Oleh karena itu, mudik kini sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat kita. Lalu, bagaimana sih sejarah mudik sebenarnya dan apa alasan masyarakat kita ini mudik? Ikuti penelusuran saya karena memang Mahesa pengen tahu aja. Ya, tradisi mudik dan lebaran bagaikan dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Bagi masyarakat, mudik sepertinya sudah menjadi sebuah keharusan. Soalnya rumahnya di Kediri, jadinya mudiknya itu penting, jadi kumpul sama keluarga gitu. Ngunjungin rumah yang di desa, terus kumpul sama keluarga, ketemu adik-adik dan saudara. Karena kepengen ketemu orang tua pastinya. Terus ketemu keluarga juga, soalnya kan rumahnya jauh tuh mas. Ya penting sih karena kita bisa kumpul sama keluarga, sama ponakan juga, dan sambil bisa menikmati ketupat opor ayam. Waduh, kalau nggak mudik itu bisa seperti apa ya, kayak kurang gitu mas. Kita nggak bisa ketemu sanak keluarga, sanak famili juga. Istilah mudik berasal dari kata udik, yang artinya desa atau kampung. Karena itu, mudik bermakna pulang ke kampung halaman. Tradisi mudik sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Tradisi ini pertama kali muncul pada peradaban Eropa kuno. Kalau kita lihat di textbook atau dalam film-film lama, pada tradisi barat itu orang mudik ketika orang merayakan Natal. Nah, kalau kita lihat pada saat Natal itu orang mudik, yang namanya Christmas Eve itu, artinya tradisi ini paling tidak sudah ada 2000 tahun. Itu ya. Kira-kira itu yang ada. Tapi kalau kita melihat jauh ke belakang, mungkin dalam tradisi di Eropa atau di Timur Tengah, mungkin lebih tua dari itu karena peradaban mereka kan lebih tua ya. Jadi misalnya di Timur Tengah itu kota Yerusalem kan sudah 4000 tahun ya sekitar itu ya. Jadi mungkin sekali masyarakat kota ini yang ada kota lalu ada desa, maka orang-orang desa yang kerja di kota ini secara rutin pulang kampung gitu ya pada saat-saat tertentu. Dalam perkembangannya, tradisi mudik merambah negara-negara Asia, tak terkecuali di Indonesia. Mudik itu katakanlah kasus Indonesia, ramai sekali mudik kan setelah pembangunan zaman Orde Baru sukses. Sebelum itu kan tidak terlalu ramai mudik. Jadi ada musimannya. Nah, mudik ini lalu dikelola oleh negara kan di Republik ini. Bagaimana negara mengatur itu melalui kendaraan, melalui pesawat. Nanti kita bisa lihat. Jadi setiap tahun ritual mudik ini dirayakan besar-besaran oleh hampir semua masyarakat ya. Mulai dari persiapan sampai ke akhirnya ya pada pulang kembali itu ya. Kemudian memang ada diskusi-diskusi dampak dari mudik itu. Nah, para pemudik terutama pada kelompok-kelompok pembantu rumah tangga kan biasanya mereka membawa teman gitu ya, teman-teman. Dan memang
orang-orang kota biasanya pesan pembantu rumah tangga itu melalui orang yang sudah dia kenal kan, sebagai jaminan ya. Jadi suatu rangkaian peristiwa yang biasa lah gitu. Jadi sehingga proses mudik ini juga membawa dampak-dampak lain ya pada masyarakat kota, ya kompensasi ya begitu ya. Memang tradisi mudik juga terjadi di sejumlah negara lainnya. Tapi tradisi mudik di Indonesia sangat unik dan berbeda. Bayangkan, dalam waktu bersamaan ratusan juta orang bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal itulah yang membuat pemerintah harus menyiapkan segala cara agar tradisi mudik bisa berjalan aman dan lancar. Mudik Lebaran itu sudah menjadi tradisi tahunan, khususnya di Jawa, termasuk di Jawa Timur. Dampak yang terjadi adalah kepadatan lalu lintas, itu pasti. Karena tahun 2014 ini yang membutuhkan angkutan umum saja itu diprediksi sekitar 7,1 juta orang. Yang terbesar itu adalah angkutan udara. Itu tahun ini diprediksi naik 12,5%. Nah, khusus untuk angkutan bus, karena diprediksi mencapai 4.000 penumpang lebih, maka agar tidak terjadi penumpukan di terminal-terminal dan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan para mahasiswa, ini Gubernur Jawa Timur Pak Dekarwo ini menyediakan angkutan gratis yang cukup banyak, yaitu ada bus, ada kereta api, ada kapal laut, semuanya itu bisa mengangkut 131.000 penumpang. Ya, tradisi mudik bagaikan sebuah ombak besar yang bisa menggerakkan massa dari satu tempat ke tempat lainnya. Karena itu, keamanan para pemudik juga menjadi perhatian pihak kepolisian. Tahun ini, Polda Jawa Timur menerjunkan hampir 10.000 anggota untuk mengatur dan mengamankan jalur-jalur mudik yang rawan kemacetan dan kecelakaan. Tanya poin-poin pengamanan, memang ada beberapa hal ya, mencakup beberapa hal yang menjadi atensi pimpinan kita. Yang pertama, kaitannya dengan rawan laka, rawan macet ya. Pimpinan kami, Bapak Kapolda, tanggal 23, 24, 27, 28 Juni yang lalu kita sudah mengecek rute, baik itu rute pantai utara, pantai selatan, kemudian jalur tengah. Ada 3 jalur itu kita sudah lewati semua, sudah kita cek. Ada beberapa titik-titik yang memang kita waspadai kaitannya dengan tadi rawan macet. Ada sekitar 73 rawan laka, kemudian ada sekitar 89 rawan macet. Kemudian juga ada sekitar 114 rawan banjir, rawan tanah longsor yang kita juga patut waspadai, sehingga Bapak Kapolda menempatkan personil-personil di titik-titik tersebut. Seperti pengalaman tahun lalu, bahwasanya kalau sudah H-5 kendaraan-kendaraan besar, pengangkut-pengangkut, kecuali pengangkut sembako, itu kan tidak boleh melewati jalan utama kan, tidak diperkenankan untuk melakukan beroperasi ya, sehingga nanti mulai bulan ini sudah kepadatan sudah panjang itu. Gitu. Kita tidak bisa menutup kemungkinan itu karena memang kita sudah mengantisipasi sebelumnya, sehingga kita harus tadi titik-titik rawan laka, rawan macet kita harus tempatkan anggota. Tradisi mudik merupakan kebiasaan yang masih belum bisa tergantikan. Kehadiran teknologi komunikasi pun tak juga mampu menghentikan gelombang arus mudik Lebaran. Dia harus mudik karena dia rindu pulang kampung. Dalam teori-teori sosial, kita ini kan terikat pada kampung. Di samping itu juga terikat pada keluarga. Di dalam teori-teori sosiologi lama itu disebut keterikatan kita itu pada daerah, pada tempat gitu, dan pada main, istilahnya orang Inggris ini, pada kenangan-kenangan, pada pikiran-pikiran. Sehingga mudik itu terjadi pada siapa saja itu kalau dia mampu.
Mudik bukanlah pekerjaan yang mudah, butuh usaha dan kerja keras untuk mencapainya. Namun semua itu dilakukan demi bisa berkumpul dan bersilaturahmi dengan keluarga. Tidak berhenti di sini, Mahesa masih ingin cari hal menarik lainnya. Karena memang Mahesa pengen tahu aja